Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hikmah yang keempat dari kitab Hikam Sayyidi bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi في الدارين آمين. قال رضي الله عنه أرح نفسك من التدبير. Areh, senangkanlah jiwamu minat tadbir, daripada tadbir. Tadbir sudah masuk bahasa Indonesia, mentadbir, mengurusi. Arih nafsaka minat tadbiri. Arahal qalba, makna menyenangkan hati atau menghibur. Fama qama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsika. Jadi kalau bahasa gampangannya gini, udah santai aja. Kalau Allah Ta'ala sudah mentadbir urusan kamu, jangan diatur lagi. Nah, ini at-tadbir di sini pakai alif lam. Alif lam ma'rifat ya di nahwu. Jadi maksudnya urusan amrul ma'isyah, urusan nafkah, urusan bagi yang belum menikah, mencari jodoh, mencarikan jodoh buat anak. Alhasil urusan kehidupan sehari-hari itu kembalinya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Sudah ada yang mengurus, sudah ada yang mengatur. Jangan diatur lagi. Itu maksudnya Imam Ibn Athaillah. Lalu bagaimana? Ada hadis at-tadbir nisful ma'isyah. Mengurus urusan kita itu, nafkah anak istri dan lain-lain, itu setengah daripada ma'isyah, penghidupan kita. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengurusi si ma'isyah itu. Dijawab oleh syarih di sini, itu pakai kata-kata areh. Areh itu senangkan. Jadi maksudnya yang dilarang itu kita mentadbir urusan kehidupan kita sampai menyebabkan humum, sampai kita itu pusing, sumpek. Kalau muncul si humum, menunjukkan bahwa kita tidak percaya bahwa ada al-mudabbir.
Nah, kalau orang yang mentadbir urusan ma'isyahnya, di syarah dibilang ala wajhin sahlin yasta'inu bihi ala matlubih fala ba'sa bihi. Kalau ada orang tua mengurusi ma'isyah anak dan lain-lain tanpa mendatangkan humum yang menyebabkan dia kurang percaya kepada Allah, kepada Al-Mudabbir, itu tidak apa-apa. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabbara ma'isyata ahli baitih. Rasulullah sendiri mentadbir urusan ma'isyah keluarga beliau. Nah, tadbirnya Nabi menunjukkan jawaz, boleh berarti. Suami mentadbir ma'isyah istri anak, ya juz. Bahkan harus. Jadi alhasil tadbirul ma'ash dibagi dua. Ada tadbir mamduh, ada tadbir madhmum. Tadbir yang mamduh itu kita mentadbir urusan maisha kita, tidak sampai mendatangkan humum, tidak sampai mendatangkan, kalau bahasa sekarang, depresi, stres, sehingga kita lupa bahwa ada al-mudabbir. Itu yang madhmum. Kalau yang mamduh, misal satu orang nikah, begitu nikah wajib nafkah. Fadabbara ma'isyatahu, dia buka toko, dia dagang, dia ini, dia itu. Dagangnya dia, buka tokonya dia, dan lain-lain biasa-biasa saja, mengalir. Hadza amrullah, amranillah, ini tidak sampai mendatangkan humum yang memunculkan pikiran, naudzubillah, bahkan sampai keyakinan bahwa Allah tidak mengurusi dirinya. Itu boleh, asal si orang ini tetap berkeyakinan al-mudabbir wallah, ya mudabbir dabbir, pikirannya tetap ke sana. Dah, itu pembagian yang penting. Jadi ada mamduh, ada madhmum. Saya waktu awal-awal masuk ke pesantren Giren, Kiai Ahmad, itu ada tulisan besar. Kayaknya sampai sekarang juga masih ada mungkin. Zaman saya di sana dulu kan masih pesantrennya belum besar seperti sekarang. Ada itu tulisan kebir di dinding itu. Bahasa Jawa. Gusti Allah wis gawe aturan, ojo podo gawe aturan dewe. Artinya Allah Ta'ala sudah membikin aturan, jangan kita bikin aturan sendiri-sendiri. Jadi Allah Ta'ala itu sudah mengatur ya. Ini saya berpikir dari torof insanin. Ada yang berpikir dari torof amr nahi, bisa. Ini saya berpikir dari torof al-mudabbir. Semua itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau mendengarkan urian-urian yang akan saya uraikan ini, tetap pegangan sama tadi ya. Jadi tadbir ada dua, ada tadbir mamduh, ada tadbir madhmum, ada tadbir yang boleh dilakukan, ada yang tidak. Jangan sampai mempunyai faham semua dipasarkan Allah, kita tidak berbuat apa-apa, ya ngawur kalau itu sih. Itu sengaja saya taruh di depan, jadi al-aulad bisa membuat mizan. Oh, ini yang mana nih? Ini yang boleh, ini yang tidak. Ini kalau menurut saya sih Imam Ibn Athaillah ini yang diantem hati,
hati harus supaya larinya itu ke al-mudabbir wallah, al-mudabbir wallah. Kalau urusan jasad, syariat ya tetap mengikuti syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dagang ya kita dagang. Bertani boleh ya kita bertani, ikuti syariat aja. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mulai kita lahir sampai kita mati nanti itu. Kita lahir nih. Yang akan membantu kelahiran kita siapa? Itu sudah ditadbir. Ada tadbirullah di situ. Fulan ibn fulan ulida fi yom kadza wa kadza, sa'a kadza wa kadza, bidannya fulan. Usaha si bidan sekian menit. Keluarnya gampang, keluarnya sulit. Itu ada, sudah diatur semua. Terus dia hidup rezekinya berapa? Dia mau kerja capeknya kayak apa ya rezekinya segitu. Sudah ada tadbir. Dia kerja dengan setengah capek, ya segitu. Malah ada yang ditadbir oleh Allah Ta'ala, tidak kerja, rezekinya luas. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Ya sudah begitu itu. Siapa yang bisa melawan tadbirullah? Kemudian talabal ilma mathalan. Ada santri, kalau diukur kecerdasannya sama, rajinnya sama, tahunnya belajar di madrasah atau pesantren sama, hasilnya bisa beda itu. Hasilnya beda. Nah, menunjukkan apa? Ada perkara lain, ada zat lain yang mentadbir kehidupan si santri ini. Ala wa huwallah. Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Orang-orang yang dekat beliau, yang sering ngawal beliau itu, apalagi yang ngurusi keseharian beliau, pasti kalau yang mulia itu sedang ada humum, lagi ada humum maisha, apa humum masalah pesantren, apa humum masalah dakwah yang berkenaan dengan fulan, itu pasti beliau akan mengeluarkan kata-kata hadza kulluh qada wa qadar busyrak minnak wa ilaik. Itu sering keluar dari lisannya Ustaz Imam. Semua ini qada dan qadar Allah Ta'ala. Terserah kamu, apa yang kamu lakukan akan kembali kepadamu. Saudara Imam itu tadbirnya Allah Ta'ala itu kuat itu. Pemahaman itu di kehidupan beliau sangat kuat. Ya'rifuhu man yajlisu ma'ahu wa yatakallam ma'ahu. Orang yang sering duduk ngobrol dengan beliau itu paham, sering keluar. Ketahuan kan, orang itu hatinya kemana kan, kalau kita ngobrol tahu ini orang ke Allah. Ini orang kepercayaannya kepada Allah terlalu sedikit. Jadi larinya pasti ke asbab duniawiyah. Kalau Saudara Imam kelihatan kan. Fama qama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsik. Ghairuka yakni Allah ya. Sesuatu yang sudah diurusi Allah, qama bi ghairuk, Allah Ta'ala sudah melaksanakan untuk kamu, la tagum bihi li nafsik, jangan engkau kerjakan lagi untuk dirimu. Qala syarih, kenapa sampai Imam Ibn Athaillah mengatakan famaqama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsik? Sini sebabnya, wa innama khataba al-murida bidzalik li'annahu idza tawajjaha li hadratir rabbi washtaghala bi awradit tariqi wa a'malih ta'attalat alaihi asbabu ma'ashihi fil ghalib. Sebab rata-rata orang kalau sudah masuk tariqah, sudah mulai tawajjuh ke Allah,
mulai jam sekian harus baca ini, jam sekian harus sholat ini, harus puasa ini, puasa itu biasanya ta'attalat alaihi asbabu ma'asyih. Kalau dia punya pekerjaan zahir, apa dia petani, apa pedagang, apa itu kacau biasanya itu. Imma, kalau arti lugahnya ta'attal kosong ya. Jadi imma berkurang ijtihadnya dia di dalam kerja, wa imma sampai kadang hilang. Fayatihi syaitan, maka mendatanginya setan, wa yuwaswisu lahu wa yasiru yudabbiru fi nafsihi umuran la yaga'u aktharuha wa dhalika yushghiluhu amma huwa bisadadihi fayarji'u amma huwa mutawajjihun lahu. Mulai setan datang. Ini gara-gara ente masuk toriga nih, gak bisa ngasih makan anak, kerjaan ente jadi kacau. Mau makan apa? Nah, mulai muncul itu. Mau makan apa anak kamu? Mau makan apa istri kamu? Itu hilang, udah Allahnya udah hilang ini. Ini makanya ada nasihat, fa maqama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsika. Harus kita jawab, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas tadi itu. Kita jawab, si setan yang berbisik ke hati kita jawab dengan obat. Apa obatnya? Wa dawa'u dzalika kathratu dzikri war riyadhah hatta yarji'a anhu syaitan wa tahsulu lahu ar-rahah min ta'abid tadbir. Setannya harus diusir dengan zikir dan riyadhah, dengan qiraatul Quran bihuduril qalbi, membaca Quran yang bisa mengusir syaitan, itu yang hatinya si qari hadir. Saya pernah dengar Kiai Ahmad waktu taklim tauhid dulu menerangkan tentang, ya maaf ini tidak niat mencaci hufadzul Quran, tidak. Ini mah buat tanbih saja. Biar orang yang ahli qiraat Quran, yang hafid Quran bangkit untuk naik kepada tafakkur. Ya Ahmad bilang pernah dengar Mbah Maimun Sarang itu kalam, hafid Quran zaman saiki isone kayak ngusir curut. Jadi hafadzul Quran zaman akhir kalau membaca itu hanya bisa untuk mengusir tikus kecil itu loh, tikus yang mengganggu di dapur itu. Artinya nggak bisa buat ngusir setan. Itu isyarat kalau kebanyakan hufadzul Quran fi akhir zaman kalau membaca Al-Quran tidak pakai tafakkur, tidak pakai tadabbur, mujarradul qiraah. Orang kalau yaqra'ul Quran tanpa menghadirkan hati, memang menurut pemahaman orang-orang besar ya, seperti Kiai Ahmad, Mbah Maimun, tidak bisa mengusir syaitan. Memang ada pemahaman-pemahaman lain. Tapi ini kan saya sedang membahas hikam ya, jadi ya harus larinya ke sana. Alhasil, untuk menghilangkan bisikan-bisikan syaitan, supaya orang-orang ahli kerja, ahli dagang, ahli tani meninggalkan thariqah demi duniawinya, itu harus dihilangkan dengan banyak riyadhah, banyak zikir, sehingga si syaitan tadi tidak bisa berbisik-bisik lagi. Syekhul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu pernah menerangkan juga, au kama qala ya,
kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hadir, syaitan pasti pergi. Artinya, min ba'dil asbab, kalau kita sedang diganggu waswasatus syaitan, sallu ala nabi, atau iqra' maulid, iqra'il burda, baca mahallul qiyam, baca salat ala nabi, pokoknya yang menghadirkan arwah nabi aja. Kalau sampai ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, pasti hilang itu waswasatus syaitan. Sebab itu waswas dari setan itu bahaya ya. Orang bisa keluar dari thariqah gara-gara waswasatus syaitan. Bisa berhenti mengamalkan amalan gara-gara waswasatus syaitan. Benar ini si Syarih Hikam ini yang mengatakan wadawa'u dzalik, harus diobati memang itu. Dihilangkan. Yang bahaya kalau setannya betah ya, betah di hati sampai hidup di situ. Faka'anna baitul murid baituh. Itu yang serem. Malah katanya wa aktsarun nas fi akhiriz zaman qulubuhum buyutus syayatin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi setan itu yuwaswisu untuk orang-orang soleh. Baru dia berbisik, nanti ini yadhkurullah kabur. Mengganggu, yadhkurullah kabur. Ada yang setannya sudah betah, sudah jadi rumahnya ini, qalbul murid wal'iyadzu billah. Sudah jadi baitus syaitan. Oh, kalau yang begitu ngeluarkannya susah itu. Sudah 24 jam di situ. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wa ala dzikri syaitan, saya dengar dari almarhum Muallim Ali Wafa, Imamul Habr Habib Abdul Qadir itu kalau melihat santri-santri Darul Hadis, jelas waktu itu yang Bong Arab maksudnya, yang rambutnya panjang itu, Imamul Habr pasti nyebut ini asy-syaitan yata'ashshash fi asy-sya'r. Au qala asy-syaitan, kadang pakai kaf, asy-syaitan yata'ashshash fi sya'rik. Setan itu bersarang di rambut kamu. Itu kata Muallim Ali Wafa, nahan dalam Darul Hadis waktu itu na'taqid bi anna al-Imam al-Habr al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih yashuf, kelihatan itu. Bila beliau Imam al-Habr itu ngomong gitu memang kelihatan setannya. Masya Allah. Walidzalik yuhib, kalau anak-anak itu waktu itu mencukur rambut sampai habis gundul, yahlik sampai ada apa itu man halaka 40 yaum, man halaka 40 yauman min yaumil arbi'a bayakun aliman dan lain-lain. Itu F3 adalah aulad juga kita, saya, antum, talamid ma'had, lazim na'taqid bi anna al-Imam al-Habr al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih termasuk orang yang mukashif, memang kelihatan syaitan. Saya selalu menyela-nyelai taklim dengan zikrul imamain, dan memang saya usahakan semaksimal mungkin setiap taklim harus nadhkur atau nangul walau yani satu masalah, dua masalah qalil dari al-imamain. Selain untuk mencari ilmu juga tabarukan, dan yang terpenting itu biar enggak putus. Kan ada kalamnya Imam Sya'rani itu, al-murid yang satu hari saja tidak membaca wirid yang diijazahkan gurunya, in qata'a anhu madadu syaikhihi fi dzalikal yaum, terputus madad gurunya untuk hari itu. Jadi antum satu hari tidak baca ratib itu, ya udah hari itu putus. In qata'a anka madadul imamain, hari itu.
Kadzalik fit ta'lim. Ini saya yang ngomong kalau ini. Kalau orang mengajar tidak suka menukil dari syekhnya, dari gurunya, berarti mengajarnya dia tidak mendapatkan madad. Ini saya loh yang ngomong, bukan Imam Sya'rani. Pemahaman saya ini. Tidak mendapatkan madad dari si syekh. Nah, caranya bagaimana? Kan tidak semua masalah kita punya nukilan. Ya, semaksimal mungkin cari, boleh dibuka kitab-kitab ente itu. Boleh nukilan-nukilan dari imamen. Nah, kalau tidak ada, cari dari guru imamen. Enggak ada lagi dari syekh. Pokoknya yang ittisal. Maksudnya umpama dalam masalah ini enggak ada nukilan dari Ustadz Imam atau Imam Al-Habar. Cari dari guru-gurunya kan banyak itu. Dari Habib Abu Bakar, Habib Muhammad bin Hadi, fulan. Nggak ketemu lagi, atasnya lagi. Gurunya Habib Abu Bakar siapa? Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Nggak ketemu dalam masalah itu, cari atasnya lagi. Pasti ada itu, nggak mungkin tidak ada. Naam, umpama tidak ketemu, Anda menukil dari Imam Syafi'i, sama saja. Berarti Anda telah menukil dari Al-Imamen. Annahuma ala madhab Syafi'i. Naam, kalau Anda menukil dari Imam Ghazali, berarti Anda sudah menukil dari Al-Imamen. Lianna ma qalahu al-Imam Al-Ghazali qalahu al-Imaman. Wa hakadha, lakin al-umdah fil ghurub. Jadi gini, pemahamannya gini. Kalau isnad hadis, ya, isnad hadis itu yang paling tinggi kan yang paling dekat kepada Nabi. Itu udah paling tinggi itu. Semakin dekat an fulan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai ada ijazah pakai isnad min tariqil jin gadi syamhurish. Itu karena mendekatkan isnad si pembawa isnad kepada Nabi kan. Nah, tapi kalau urusan madad ini semakin banyak yang Anda nukil, semakin banyak dapat madad. Beda urusannya itu. Asrar. Jadi kalau bisa dipanjang-panjang, semakin panjang isnad Anda di dalam menukil wirid wali, ya. Jadi kalau bisa dipanjang-panjang ini, semakin banyak madadnya. Contoh, Anda mendapat ijazah Dalailul Khairat dari Ustadz Imam, ya, Ustadz Imam dari Imamul Habar. Jangan berhenti di situ. Ustadz Imam kan mengambil juga dari Habib Abu Bakar, dari fulan. Fulan ini dari mana nih? Atasnya lagi. Jangan satu. Ini dari fulan. Semakin banyak ijazah Anda dapat, yang asalnya dapat madad dari satu pohon isnad itu paling sekian puluh, kalau perlu yang ratusan, kalau perlu sampai ribuan dari banyaknya isnad. Karena tujuannya adalah madad. Li'anna al-umdah fil madad kathratur riwayah, memperbanyak madad. Panjangnya riwayat memperbanyak madad. Tambah jauh, macam-macam ini riwayat, tambah banyak madadnya. Beda dengan isnadul hadis. Semakin sedikit, semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggi derajat isnad itu. Hadza ma aqulu lakum, tolong diperhatikan tadi ya buat talamil Darul Hadis, talamil Indramayu, bahwa usahakan kalau Anda sedang ceramah, sedang mengajar, sedang memberi nasihat, unggul walau ma'nan wahidan, walau kalimatan wahidan, walau mas'alatan wahidatan minal imamen, semaksimal mungkin. Otomatis selagi Anda di pesantren, aksir, cari nukilan, tidak akan rugi Anda, tidak akan rugi. Tambah banyak nanti dapat madadnya. Malah saya dengar dari Syekhuna Ki Ahmad, kalau kita menukil kalam wali, Ustadz Imam, Imam Al-Habar, apa siapa, itu ketika menukil itu istimdad itu. Kata Ustadz Imam gini ya, itu saat kita ngomong itu dapat madad itu. Dapat madad. Istimdad ruhani, istimdad nurani. Jadi jangan dipikir madad itu hanya dengan khidmah, hanya dengan baca wirid. Menukil kalam pun itu istihdhar, menghadirkan madad. Malah kalau yang sofa gak dia hadir si wali yang kita nukil kalamnya itu.
Itu saya baca di Tadhkirun Nas apa di mana itu, ada satu habaib allamah biasanya tagrir. Jadi kalau ada majelis, ada orang baca qasidah itu mengomentari. Biasa kan itu kayak di majelis-majelis di Jeddah, di Haramain, di Yaman, saya hadir kan kalau ada munsyid baca, habis itu siapa yang alim mengomentari. Si Allamah ini biasa begitu. Tapi satu waktu diam aja, nggak berani komentar apa-apa. Yaskut ila akhir al-majlis. Falamman qadal majlis ditanya, dibilang lianna fulan lamma qara qasida al-habib al-imam al-qutb Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih hadar ruhu. Lama dunia yahdur fa ana askut adaban ma'ah. Saya diam karena ta'aduban dengan beliau. Terus ada fulan lagi min al-fulan juga kakeknya datang. Fa ana askut adaban ma'ahu. Mana apa yang dapat kita ambil faedah dari riwayat tadi? Idza nagalna kalam fulan au qara'na syi'ran min asy'aril fulan, kalau si fulan ini min ahlil wilayah, itu datang. Jadi kayak kita baca Fatihah gitu, kayak kita baca wiridnya, menarik kehadirannya. Jangan sampai salah paham bahwa menghadirkan arwahul aulia itu hanya dengan tawassul, Fatihah, Yasin, tahlil. Enggak, nadzkur kalamahum itu juga nau'un min anwa'il istihdar. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.